Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita baca masing-masing dari kitab Imamat 25 ayat 1 sampai 13. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di masa new normal sekarang ini, kita semua tentu sudah tahu adanya protokol kesehatan untuk kita perhatikan dan kita lakukan dalam melakukan aktivitas kita agar terhindar dari paparan COVID-19. Ada pola hidup baru yang harus kita praktekkan yang berbeda dari sebelumnya, dari masa normal sebelum pandemi COVID-19. Saudaraku, demikian jugalah firman Tuhan yang menyapa kita saat ini. Ada protokol atau aturan yang perlu diperhatikan oleh umat Israel dalam memelihara ciptaannya bila mereka telah masuk ke tanah Kanaan. Di Gunung Sinai Tuhan berpesan kepada umat Israel melalui hambanya Musa bahwa yang pertama, umat harus melaksanakan tahun Sabat, di mana tanah yang akan mereka kelola nantinya di negeri Kanaan harus mendapat perhentian penuh pada tahun yang ke-7. Itu dimulai sejak mereka memasuki tanah Kanaan. Setelah 6 tahun lamanya tanah dikerjakan, maka pada tahun ke-7 tanah tersebut harus mendapat perhentian atau istirahat penuh untuk berproduksi. Umat tidak diperbolehkan lagi mengolah atau mengerjakannya, seperti menanam, menabur ladang, merantingi kebun anggur. Tanah itu selanjutnya akan kembali dikelola pada tahun ke-8, selama 6 tahun ke depan, lalu pada tahun yang ke-7-nya, tanah itu kembali lagi istirahat, demikianlah seterusnya. Bila demikian, apa yang akan mereka makan selama masa perhentian tanah itu atau selama tahun Sabat itu? Pada ayat 20 setelah nas ini, Tuhan memberi jaminan. Firman Tuhan berkata, "Maka aku akan memerintahkan berkat-Ku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun." Jadi Tuhan telah mempersiapkan kebutuhan mereka sebelum tiba tahun Sabat atau tahun perhentian itu. Hasil tahun ke-6 itu akan dilipat gandakan, sehingga sanggup memenuhi kebutuhan umat untuk 3 tahun ke depan. Dan bila ada hasil tanah selama tahun Sabat, maka itu hanya boleh dimakan, bukan untuk dikelola menjadi keuntungan. Dan hasil tanah yang tumbuh selama tahun Sabat itu juga akan menjadi bagian orang-orang miskin, para budak, orang upahan, dan orang asing yang tinggal bersama mereka, termasuk juga menjadi makanan segala ternak dan binatang liar yang ada di sekitar tanah itu. Luar biasa memang rancangan Tuhan. Sebelum umat memikirkannya, Tuhan sudah terlebih dahulu merancang dan memberi jaminan kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua, setelah 7 kali tahun Sabat, maka pada tahun yang ke-50, umat Israel harus merayakan tahun ke-50 itu sebagai tahun Yobel. Dan yang perlu dilakukan umat selama tahun Yobel tersebut adalah, yang pertama, bangsa Israel harus meniup sangkakala di seluruh negeri sebagai pemakluman sukacita umat akan pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, melakukan pembebasan bagi budak yang ada di tengah-tengah umat Israel. Yang ketiga, orang yang berhutang di tengah-tengah umat harus dibebaskan dari hutangnya. Tahun Yobel akan menjadi tahun kemerdekaan bagi orang yang hidup dalam perbudakan dan bebas dari hutang. Yang keempat, sama seperti pada tahun Sabat, bangsa Israel juga harus melakukan perhentian bagi tanah untuk berproduksi. Dan yang menjadi makanan umat selama tahun Yobel, mereka harus makan dari apa saja yang tumbuh di tanah mereka. Yang kelima, bangsa Israel juga harus kembali ke daerah pusaka mereka masing-masing, ke tanah mereka masing-masing menurut kaumnya. Itulah beberapa hal penting yang harus dilakukan umat Israel ketika tahun Yobel sudah tiba. Intinya, tahun Yobel ini menjadi tahun sukacita, karena di sana ada penebusan dan kebebasan atau kemerdekaan. Saudaraku, perintah tentang tahun Sabat dan tahun Yobel ini
tentu mengingatkan umat tentang perlunya tanah mendapat masa perhentian. Kemudian agar umat tidak hidup dalam ketamakan atau keserakahan, tetapi punya kepedulian untuk saling berbagi dengan yang lain. Dan yang tak kalah penting juga, agar umat selalu percaya dan bersandar sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan, bukan bersandar pada berkat-Nya. Tuhan pasti menyediakan berkat-Nya untuk kebutuhan umat-Nya. Meskipun selama tahun Sabat dan tahun Yobel, umat tidak mengelola tanahnya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan berkuasa menyediakan makanan bagi umat-Nya, seperti mana dan puyuh ketika di perjalanan menuju tanah Kanaan. Jadi bila Tuhan memberikan perintah-Nya untuk dilakukan oleh umat, maka yang perlu dari umat adalah ketaatan. Umat tidak perlu ragu tentang apa yang mereka makan dan butuhkan selama tahun Sabat dan tahun Yobel itu. Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan umat-Nya, asalkan mereka percaya dan taat pada perintah Tuhan. Nah, sekarang berkaitan dengan topik khotbah ini, yakni panggilan memelihara ciptaan Tuhan, maka itu mau mengajak kita semua, yang pertama, memelihara lingkungan di mana kita berada. Saudaraku, lingkungan di mana kita berada perlu mendapat pemeliharaan agar terawat dengan baik, sehingga akan berdampak pada kebaikan dan kesejahteraan kita manusia. Bila misalnya manusia di dunia ini secara serentak menggunduli hutan, maka cepat atau lambat risiko bahaya pasti mengancam keselamatan hidup orang banyak. Maka itu perlu pemeliharaan seperti peremajaan atau penanaman pohon dan sebagainya. Di situasi pandemi ini, ada hikmah yang patut kita syukuri, di mana alam sekitar nampaknya bisa merasakan perhentian sementara dari berbagai rutinitas manusia yang sebelumnya seperti memaksa tanah dan sumber daya alam bumi ini untuk memberikan hasilnya. Menurut penelitian beberapa ahli, sepertinya alam di masa pandemi COVID-19 ini bisa istirahat untuk sementara waktu. Dan salah satu contoh di beberapa daerah kota-kota besar, udara yang sebelumnya penuh dengan polusi kendaraan, tetapi di masa ketatnya aturan agar terhindar dari pandemi COVID-19, udara bisa terasa segar untuk dihirup. Hal itu tentu menjadi contoh yang nyata betapa pentingnya pemeliharaan lingkungan di mana kita berada, sehingga makna tahun Sabat itu nyata kita rasakan bersama untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita manusia. Yang kedua, menjadi umat pembawa kebebasan bagi sesama dan ciptaan lainnya. Perayaan tahun Yobel ditandai dengan penebusan dan pembebasan. Semua budak Israel harus dibebaskan. Semua harta warisan yang dijual atau digadaikan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Itulah yang dirayakan setiap tahun Yobel pada tahun ke-50. Umat merayakan sukacita karena terjadi penebusan dan pembebasan. Penebusan dan pembebasan yang sempurna bagi dunia ini telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat kebangkitannya, Yesus telah membebaskan orang-orang percaya dari perbudakan dosa. Dialah pembebas sejati yang membawa sukacita bagi setiap orang percaya. Dia jugalah yang menjadi teladan bagi kita dalam panggilan kita menjadi pembawa kebebasan bagi sesama dan ciptaan lain. Karena itu kita semua terpanggil menjadi umat-umat yang membebaskan di dalam kasih Kristus. Hiduplah saling tolong-menolong yang satu dengan yang lain. Tidak boleh ada ketamakan, tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri, tetapi menjadi orang yang rela hidup berbagi. Hindari tindakan kekerasan, baik di rumah tangga atau dimanapun umat Tuhan berada, agar makna tahun Yobel itu sungguh kita rasakan bersama. Yang ketiga, yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita ini, bersandarlah sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan. Saudaraku, meskipun pada saat tahun Sabat dan tahun Yobel, umat harus berhenti mengelola tanah sebagai sarana sumber penghasilan untuk kebutuhan mereka, namun ketika mereka bersandar sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan, maka di sana umat sungguh nyata merasakan berkat-berkat Tuhan.
Demikian juga nas ini mengajak kita semua agar selalu bersandar sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan. Karena itu jangan biarkan hidupmu dikendalikan oleh berkat-berkat Tuhan, tetapi biarlah Tuhan sang pemilik ciptaannya dan juga sebagai sumber berkat itu selalu mengendalikan hidup kita. Sebab hanya orang-orang yang hidupnya dikendalikan oleh Tuhan sajalah yang merasakan hidup dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin.